Punya suami, anak buahnya Nyai, Pengikut. pengikut. Nyai Roro Kidul. Ya itu, ternyata Mbah yang nikahin Devi tuh. Tujuannya apa? Gak tahu. Mbah cuman buka tangan, ini ya suami kamu. Pengennya Mbah tuh ilmunya ke Devi semua, karena Devi kan anak kembar, makanya Devi tuh dibilang darahnya manis. Udah Devi melakukan hubungan itu Mai, mau hubungan sebagai laki suami istri. Dibilang enak ya, enak lah Mai. Terus yang ngelap itu juga Devi, oh iya ada gitu. Itu yang ngelap itu ada gitu, ada cairan itu ada. Ya. Ada, mau halal mau itu tidak halal berhasil semua Mai. Contohnya sampai Devi pernah main judi di 200 juta saya menang Mai. Sekarang ini berkisah di sini di Aryanya mungkin hadir mendengarkan. Kan Devi izin dulu. Sebelum Ada di sini. Di luar. Ada. Berada dalam kondisi mati suri membuat seseorang merasakan hidup di alam goib. Diperlihatkan gambaran dunia lain. Lalu berkenalan dengan sosok jin yang ternyata jatuh cinta hingga berlanjut ke dunia nyata yang akhirnya terus mengikuti Teh Devi. Nah sobat, ini narsum kita namanya Teh Devi. Apa kabar Teh Devi? Baik Mai. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke Teh Devi, terima kasih sudah mau tampil di Malam Mencekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Senang sekali akhirnya kita ketemu lagi malam hari ini ya. Sobat, hari ini ada narsum namanya Teh Devi yang bersiap-siap akan mengisahkan kisah nyata di tahun 2016 ya. Katanya Teh Devi pernah mati suri. Iya Bang Ai. Mati suri ya? Ini koma atau mati suri nih? Kalau orang bilang mati suri. Mati suri ya. Jadi perasaan kayak udah nggak ada di dunia Udah ya. gak ada. Bisa seperti itu ya. Waktu kejadiannya bersama teman Iya Bang Ai. dan kecelakaan di Charles Pangeran. Terus Pangeran. Luar biasa. Bagaimana kisahnya nanti kita coba dengarkan bersama ya sobat. Teh Devi aktivitas apa sekarang? Sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya Bang Ai. Nggak bisnis apa gitu? Enggak. Oke. Nah sobat, jangan kemana-mana, tonton sampai habis kisah ini. Dan saatnya kita nonton bareng kisah dari Teh Devi. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Teh Devi. Jadi gini Bang Ai, Devi mengalami suatu musibah. 2016 Devi mengalami kecelakaan hebat Bang Ai. Sampai sekarang mungkin gak bisa lupa. Devi bekerja di suatu hiburan malam di Cirebon Bang Ai. Devi sebagai waitress. Devi ngumpul di kosan Bang Ai karena waktu itu lagi off kerja. Di sana kebetulan Ster ini tuh bawa minuman Bang Ai. Vi minum yuk, udah lagi nggak kerja. Ya minum lah Bang Ai. Minum tuh bertiga. Devi, Teh Rini sama anak sebelah. Alkohol ya? Iya alkohol. Karena kan kerja di bar juga lah, jadi ya nyantai lah, ngilangin penat. Minum lah sama Teh Rini. Minum itu juga minum nggak banyak Bang Ai, cuma 2 botol kita minum bertiga kok. Capek juga tidur. Jam berapa Teh Rini tuh bangun, Vi, ke Bandung yuk. Tuh Teh lagi keadaan gini, saya capek, terus keadaan kena alkohol juga, yuk ke Bandung. Kebetulan di Bandung tuh ada acara event. Ya udah sok saya ikut, tapi saya nggak mau nyetir. Masih inget aja, Teh sok saya ikut tapi nggak nyetir. Udah Teh aja nyetir. Devi ajakin temen. Nah ikut nggak ke Bandung, namanya Teh Erna juga. Itu anak bar juga. Rencana dadakan ya? Iya, kalau Devi kan waitress, kalau mereka anak bar. Ayo sih Vi ikut, ya sok gak apa-apa. Cuman yang bisa nyetir kan Devi sama Teh Erna aja. Ya sok Devi ikut Mang Ai. Dadakan, nggak ada rencana mau ke Bandung gitu, nggak ada kan. Udahlah jalan lah.
11:30 kita jalan. Akhirnya kita jalan dari Cirebon ke Bandung. Kebetulan pakai mobil Terna. Terna pakai mobil dia. Kita pakai Yaris. Pakai Yaris waktu itu Mai. Kita jalan dari sini jam 11:30. Itu udah dadakan. Devi juga nggak mandi nggak apa. Udahlah masuk mobil tidur udah. Terna yang bawa mobil. Nyampe di Sutomo dia ngebangunin Devi kan. Kirain itu udah apa? Gantian dong bawa mobilnya. Aduh teh saya lagi keadaan ini capek. Udah sih pelan-pelan aja. Tetehnya gak kuat nih matanya. Minta air sih teh buat cuci muka. Berhenti dulu di jalan tuh Mang Ai. Berhenti cuci muka Devi bawa mobil. Udah perasaan sih udah gak enak. Wah teh mendingan balik lagi deh. Udah kayak gini perjalanan udah malam. Udah sih ayolah nyampe Bandung paling jam segini nih. Biar enak nih. Udah Devi bawa mobil Mang Ai. Bawa mobil. Kejadian lah Mang Ai. Di situ Devi di Cadas Pangeran mengalami kecelakaan pas depan patung Mang Ai. Nggak ngebut Devi tuh waktu itu Mang Ai. Bawa mobil pelan, cuman emang sih masih ngantuk Devi bawa mobil tuh. Tapi aneh, itu masih sadar Devi bawa mobil masih sadar. Cuma Terna tidur, kayak yang ada lampu nyambar ke kaca mobil depan, jeger di situ Mang Ai. Devi mengalami kecelakaan pas banget di Cadas Pangeran. Itu depan patung itu. Masih Patung ingat Dendels itu ya? Iya. Kecelakaan tunggal berarti ini? Tunggal. Itu pas jam 1:30 di situ. 1:30 Mang Ai. Di situ jeger, di situ masih ingat Devi itu bok di sini. Masih kerasa sudah nggak sadar apa-apa Mang Ai. Singkat cerita Devi sudah sadar tapi nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana Devi di mana gitu. Sadar teman Terna nggak ada, mobil nggak ada, tahu-tahu ada di suatu tempat yang Devi itu dikira itu ini di mana ya? Saya lagi tidur, apa saya diturunin di jalan, apa saya dibuang di jalan nih sama Terna kok tiba-tiba ada di sini Mang Ai. Kaget Devi juga. Di situ Devi masuk ke kayak hutan Mang Ai. Di situ suasananya kayak habis hujan. Apa ya mendung gitu Mang Ai. Sekitar jam kalau dilihat itu setengah 5-an Mang Ai. Udah Devi berjalan Mang Ai, berjalan di sana tuh. Tapi saya masih ingat sama masih bisa istighfar tuh ya Allah. Astagfirullah saya di mana? Masih manggil Terna, teh. Nggak ada orang Mang Ai. Sedikit pun Devi nggak ngeliat orang. Devi masih ngedengar suara ini Mang Ai kayak gereman tuh, kayak gitu. Dilihat Mang Ai itu sosok harimau gede banget itu. Ya gemeter lah, Devi gemeter itu sok bener. Aduh mati saya ini apa. Dia cuman ngeliatin sampai ngegerem. Kayak gak suka Devi di sini tuh. Apa gitu, si Devi nunduk. Tetap jalan Mang Ai, tetap jalan pelan-pelan, tetap jalan. Masih lurus Devi tuh. Karena di situ jalannya itu hanya jalan itu yang ada. Tapi kan sananya mah masih gelap kayak hutan Mang Ai, kayak hutan. Udah di situ Devi masih jalan, kondisi baju udah kayak abis kehujanan. Terus tuh jalan ketemu Mang Ai sama ular besar di sana tuh. Enggak jalan, cuman nuduk, udahlah saya mati ini saya daerah mana itu. Di situ suasananya itu ya gelap, pohon-pohon besar semua. Cuman Devi duduk masih teriak-teriak manggil Terini, teh di mana? Teh di mana? Masih teriak-teriak manggil Terini. Tapi Devi ngedengar suara adzan Mang Ai, tapi jauh kayak sayup tuh. Suara adzan itu masih ngedenger tuh jelas adzan. Oh berarti masih di sini kayaknya Devi nggak di mana-mana nih. Ngedengerin suara adzan. Ikutin suara adzan tuh di mana Mang Ai, ngikutin jalan aja sana tuh. Kok udah adzan, Devi ngeliat kayak pohon itu gede banget Mang Ai, sangat gede banget itu. Kayak gini pohon tuh. Aduh ini mau hujan Devi terus lari, jalan aja Mang Ai. Tiba-tiba di sana Devi ketemu perkampungan.
perkampungan di sana Mang Ai. Suasana perkampungan itu kayak ini, kayak zaman dulu Mang Ai, kayak zaman dulu itu tuh. Itu sangat bersyukur, wah berarti masih ada penduduk, Devi ikutin Mang Ai. Tibalah di satu gapura di situ, gapura masuk ke perkampungan itu. Jalan di sana, alhamdulillah ketemu sama manusia di situ Mang Ai. Saya, oh berarti saya masih hidup. Dia ngelamin tangannya, sini sini. Devi ikutin. Dengan bahasa daerah sendiri dia bilang, Assalamualaikum punten saya mau nanya. Dari mana? Saya dari Cirebon mau ke Bandung. Kayaknya saya nyasar deh. Enggak, Neng enggak nyasar, yuk masuk ke sini aja istirahat. Pokoknya bajunya baju ini apa namanya khas Pasundan, hitam semua. Namanya Devi kenalan sama si A itu. Kenalan, kita kenalan. Devi bilang nama saya Devi. Dia bilang nama saya Arya. Arya itu masih muda lah Mang Ai. Sekitar umur 30-an lah, masih muda dia. Ganteng? Ya sangat ganteng, putih orangnya, putih. Dia cuman, kamu capek ya, yuk masuk ke istirahat dulu di rumah Neng. Gitu. Aduh saya lagi ada temen. Udah temen mah temen Neng udah pulang katanya. Udah pulang Mang Ai, udah di sana berjalan terus diajak lah ke rumahnya. Diajak ke rumahnya, di satu Devi dikenalin sama ibunya, sama bapaknya dan adiknya. Cuman di situ hanya ibunya yang senyum dan nyapa Devi. Cuma adik sama bapaknya nggak nyapa. Mukanya kayak yang ketus, kayak nggak suka Devi situ. Ibunya pakai kebaya, pakai samping, terus bapaknya pakai baju yang Arya pakai itu, pakai khas Pasundan itu. Cuman itu bapaknya nggak ada. Nggak nyapa, nggak apa, cuma dia ngeliatin kayak nggak suka. Cuma kalau ibunya ke Devi semerengeh, ramah. Neng duduk. Nah, kamu dari mana? Si ibunya tuh nyapa dengan baik. Devi bilang, saya dari Cirebon Bu. Kayaknya saya nyasar. Enggak, kamu nggak nyasar. Kamu pilihan di sini. Devi kaget Mang Ai. Yaudah kamu istirahat di sini. Devi istirahat. Devi dipersilakan duduk. Pokoknya Devi disambut dengan baik dengan ibu tuh. Ibunya ramah sekali, sangat ramah. Kamu udah makan belum Neng? Belum Ibu. Devi dipersilakan masuk ke ruangan. Yuk makan dulu, makan bareng. Makan bareng. Devi duduk sebelahnya Arya. Sedangkan di situ tetap raut muka bapaknya, adiknya tuh nggak ada senyumnya. Devi bilang, aduh kayaknya si bapak sama adiknya nggak senang. Udah nggak apa-apa. Adiknya perempuan laki? Laki-laki. Tapi matanya Mang di situ kalau ceritain tuh matanya ngeri itu. Ibunya di sebelah Devi. Sok Neng makan. Devi disediain makanan Mang banyak banget itu makanan. Ada singkong, di situ ada ayam, ada lontong, ada itu. Cuman anehnya ini rumah tuh bukan gubuk Mang kayak rumah zaman dulu. Pokoknya kayu semua lah Mang di situ tuh. Devi pusatkan duduk, sok Neng makan. Devi makan. Tapi aneh Mang setiap makanan yang saya sentuh nggak kepegang. Devi mau minum nggak ada Mang Bisa kepegang cuman di sini nggak ada. Mau megang ini nggak ada makanan itu. Ibunya cuma senyum ke Devi, cuma senyum. Udah nggak apa-apa. Cuma bilang situ, udah nggak apa-apa. Terus Arya bilang seperti ini. Udah nanti juga bisa. Sok agak apa-apa. Tapi Devi nikmatin Mang nikmatin itu makanan tuh. Tapi aneh nggak bisa masuk, cuman apapun yang Devi pegang nggak nyampe ke mulut, hilang lagi. Di situ masih heran, ibunya masih senyum kayak senyum ngeledek gitu loh. Senyum ngeledek, udah nggak apa-apa. Karena Devi dengan kondisi waktu itu masih berantakan, rambut masih basah, masih kotor lah. Ibunya itu menawarkan mau ganti baju enggak usah Bu gitu. Udah ganti baju aja, itu bajunya kotor. Devi dipersilakan masuk ke sebuah kamar Mang Ke sebuah kamar di situ. Wah itu sangat heran banget Mang sangat heran di situ. Rumah yang itu kayak gubuk, kayak rumah orang nggak punya, tapi Mang di situ ada semua. Kayak koin emas, kayak uang, kayak baju kerajaan itu ada semua Mang Tapi rumahnya tuh yang nggak habis pikir ini dunia apa. Saya mimpi Devi nyubit-nyubit tapi sakit. Uang di mana maksudnya berserakan? Berserakan Mang di bawah. Itu nyata itu berserakan, bisa Devi pegang. Anehnya uang bisa saya pegang Mang Kalau ini mimpi saya nggak bakal ngerasain sakit benturan ini setir. Kalau itu mimpi, udah itu Mang Senyum Devi ke orang tuanya.
Orangnya cuma bilang, Neng kamu mau ini semua. Sok kalau mau tinggal di sini itu buat kamu semua. Itu ibunya bilang seperti itu Mang Ai. Tapi karena ini bingung, ini mimpi apa enggak. Kalau misalkan dia orang kaya, rumah pun pasti akan kayak istana dong Mang Ai. Ini mah rumahnya biasa aja, rumah kayu, rumah panggung. Makan juga pakai piring kayak gerabah gitu, minum juga pakai kayu. Tapi di kamar itu ada semua. Ada semua Mang Ai. Makanya dia bilang, Neng kalau kamu mau di sini sok ini buat kamu semua. Udah, Devi masih enggak Bu, makasih. Enggak lah, saya mau pulang Bu. Saya nyari temen. Temen kamu mah udah enak, udah pulang, gak usah dicariin, kata si ibunya tuh. Jangan panggil ibu, manggil aku Nyai katanya. Gak boleh manggil ibu. Enggak Nyai mau pulang, gak usah pulang, kamu pilihan di sini. Dia tuh masih bingung, sampai Devi nangis tuh. Pengen pulang, nggak mau diiming harta, saya pengen pulang gitu loh. Bener mau pulang gitu, Bu saya nggak mau pulang, nggak mau di sini. Udah DP balik lagi, cuman Bu saya minta anduk aja buat ngeringin rambut karena kondisi basah, masih bau semua tuh. Dikeringin rambut itu Mak Ai, cuman dia ngambilin anduk warna, masih ingat warna hijau, itu baunya enak banget itu anduk. Itu baunya tuh enak tuh, Devi bersihin rambut, duduk lagi di meja yang Arya lagi makan, duduk. Terus kenapa gak ganti baju? Arya itu bilang, enggak lah pakai ini aja, ganti aja, entar itu buat kamu semua. Enggak mau pulang, tetap udah jangan mau pulang, kata Arya tuh. Masih heran Mang Ai, Devi di situ masih sangat ini di mana, masih bisa nyebut, ya Allah saya pengen pulang, ini di mana? Kayaknya ini gak beres Mang Ai, ini gak beres. Devi izin ke Arya itu, mau ke belakang sih mau ke belakang. Diantar enggak usah lah, mau duduk di belakang dulu, ya sok sana ke belakang. Devi ke belakang Mang Ai. Ke belakang, di situ ada pohon sangat besar. Ternyata pohon yang tadi Devi ketemu. Duduk di sana, Devi masih duduk, masih ngelamun. Ini di mana? Ya Allah, ini Devi di mana? Masih tetap bisa berdoa Mang Ai. Masih berdoa. Di situ ingat orang tua lah. Ingat orang tua Mang Ai. Mau pulang, saat Mang Ai. Mau pulang. Terus di sana ada yang mukul. Itu keras banget Mang Ai. Keras banget itu, pukulan tuh. Devi menoleh. Ada kakek-kakek itu umurannya, wah itu kayaknya udah tua banget Mang Ai. Tua banget itu kakek-kakek. Dia cuman bilang, kamu ngapain di sini? Katanya tuh. Iya Aki ya tuh. Kayaknya saya nyasar cari teman. Dia tuh bilang Mang Ai, boleh ya duduk di sini Aki. Sok mangga Aki duduk. Saya persilakan Aki duduk. Dia ngobrol biasa. Makanya kalau apa tuh harus punten, harus permisi. Karena katanya harus kulo nuwun kata si Aki tuh Mang Ai. Udah, Devi di situ ngobrol sama Aki. Neng mau pulang tah? Iya mau pengen pulang Cuma dia nasihati, Neng kalau mau pulang sok Aki bantu. Iya sih mau pulang, tapi mau ketemu, saya mencari teman dulu, gak usah mikirin temennya udah pulang. Tuh cenah ngedenger tuh cenah ada yang manggil-manggil, nyariin kamu, sok kamu pulang. Ya udah tuh Ki, Aki bisa bantu tah, sok dibantu sama Aki. Devi itu mau pamitan dulu lah, mau terima kasih sama Nyai, sama Arya mau pamitan. Kata Aki, jangan, gak usah pamitan. Pegang tongkat, ayo pulang, diantar pulang sama Aki. Devi kan gak enak ya Mang Ai, udah dibantu, dipersilahkan istirahat sama keluarganya Arya. Tapi sama Aki gak boleh pamitan. Lah bismillah, udah Devi jalan. Ingat baru 5 langkah Arya manggil Devi. Neng, balik lagi. Ya nanti balik lagi. Devi jalan. Jangan noleh kata si Aki tuh, sok Aki bantu Neng pulang, jangan noleh. Arya tetap manggil, tapi saat pernah ngedenger Mang Ai, Neng nanti nyusul. Iya ditunggu, Devi tuh ngejawab Mang Ai. Itu malah si Arya itu kayak deket, tapi kayak suara yang jauh Mang Ai. Si Aki malah marah, jangan noleh, Devi tetap megang si tongkat si Aki. Berapa langkah si Aki hilang, tapi kebisik. Lurus aja, entong nengok kiri atau nengok kanan. Devi lurus. Lama juga Mang Ai Devi jalan di situ tuh. Lama ngelihat, malah suasana tuh lebih seram yang pertama kali Devi masuk ke situ, lebih serem itu. Lebih gelap. Akhirnya Devi tuh ketemu sama kayak gua Mang Ai, kayak gua. Devi ya nggak mau ya, Devi takutnya
apalagi nih. Cuman si Aki kayak ngebisikin, sok masuk aja jangan takut, bismillah. Depi bismillah, masuklah Mang Ai ke gua itu. Gak lama lagi Depi sadarnya ada di mana coba Mang Ai? Di rumah sakit. Tiba-tiba ada di rumah sakit mana? Ngedenger itu Depi ada di Mitra. Bayangin, masa dari Ciamis Pangeran ke Mitra jauh banget kan? Tapi ada di Mitra Depi tuh. Mitra tuh di daerah mana? Plumbon. Balik lagi ke Cirebon berarti? Iya. Plumbon Depi tuh. Tahu-tahu Depi udah di ICU. Udah keadaan lagi telanjang, di sini suntikan semua. Aduh lemas banget, Depi udah sadar itu ada papa, ada adik Devi, ada Teh Erna di situ. Teh Erna sehat ya? Sehat makanya malah aduh ya Allah syukur pi, cenah syukur, cenah istighfar, cenah Teh di sini. Wah dia udah nangis takutnya mungkin Devi nggak ada kan dia yang ini kan. Udahlah singkat cerita Devi sana masih manggung kan masih bingung. Ini siapa? Tapi Devi ngomong, "Pah, Devi di sini udah berapa hari? 3 hari kamu di sini, nggak sadar. 3 hari kamu di rumah sakit. Berarti Depi waktu di alam sana Depi 3 hari dong." Tapi perasaan sebentar di alam goib. Bentar banget. Itu keadaan masih sore aja nggak ada itu, ada suara adzan. Depi ngedengar pas suara adzan itu. Berarti saya 3 hari dong. Satu Mang Ai pas saya sadar. Teh, mobil aman, habis mobilnya Teh. Hancur kemarin mobilnya. Nah, lu kamu tahu nggak? Kemarin mau mobil kecepatan di atas 100. Nggak mungkin Teh kataku tuh. Gila kamu kayak orang kesurupan. Di Ciamis Pangeran 100 iya, ya? 100 padahal Devi itu enggak Teh, saya asli nggak mungkin Teh. Perasaan? Enggak Bang Ai, saya papa juga kamu nggak pernah bawa mobil paling cepat juga nggak nyampe segitu. Lagi pula di Ciamis Pangeran kayak nggak mungkin 100 ya? Iya nggak mungkin, Ciamis Pangeran Bang Ai keadaan gelap kayak gitu. Berliku-liku kan? Gila kamu kayak orang gila. Itu nabrak ke tebing kayaknya? Ini Mang Ai, perbatasan pas patung itu Devi itu. Udah Devi pemulihan di rumah sakit lama juga Mang Ai karena tulang ini kan patah. Ada benturan di sini harus harus kontrol terus kan, nggak boleh pulang. Devi seminggu di rumah sakit. Masih udahlah dari ruang ICU Devi masuk ke ruang perawatan Mang Ai. Udah ke ruang perawatan. 4 hari di rumah sakit. Devi kan saya kan saudara kembar Mang Ai. Saya punya saudara kembar namanya Rio. Laki-laki saudara kembar saya. Kebetulan dia ngejagain saya malam itu Mang Ai. Mangga aku po tau macam-macam ya. Macam-macam naon kata aku tuh Mang Ai. Rio yang jagain. Udah dia yang jagain Devi malam itu Mang Ai. Jam 8 malam Devi tuh pengen keluar, pengen ngerokok. Karena saya perokok Mang Ai, maaf ya, saya perokok. Yuk keluar yuk jalan-jalan. Gila janganlah, udah malam, hujan lagi. Padahal tuh lagi hujan Mang Ai. Muter-muter rumah sakit lah, biar ngelempengan ini sakit banget. Ya udah, adik saya kan nurut Mang Ai, saya didorong pakai kursi roda, muter-muter lorong lah ke rumah sakit. Tiba-tiba nggak tahu kenapa ngelewatin kamar jenazah Mang Ai. Sama si Doto, "Pok, balik deh. Yuk, jangan balik lagi yuk. Terus. Kamar jenazah. Adik Devi pas udah gemeter. Pok, balik deh, Pok. Itu liatin kamar apa. Udah sih yuk, nggak apa-apa." Mang Ai, itu nyata banget. Kayaknya habis ada orang kecelakaan situ tuh ya Mang Ai, dibawa kamar jenazah. Nggak ditutup, mungkin kebuka. Tapi Mang Ai, ada yang nangisin di sebelahnya tuh, ya itu orang itu. Maksudnya orang yang meninggal itu yang nangis? Iya, ada orang meninggal tapi kirain Devi itu tuh keluarganya. Pas ngeliat, itu sama orangnya. Mukanya sama? Sama makanya. Devi kalau sampai teriak sama si Rio, "Yuk balik lagi yuk." Rio, adik saya kan makin gemeter, dia kan namanya penakut. Ya naon sih, ada apa gitu loh. Balik lagi yuk, balik lagi kamar. Devi ceritain Mang Ai, "Yuk
ada yang meninggal, iya ada yang meninggal, perempuan. Kayaknya habis kecelakaan itu. Tapi ya heran makanya itu, dilihat itu, ih kok sama. Makanya udah, usah kata Rio tuh, kamu paling ini ya apa kecapean, masih halu ya kamu ya. Gara-gara aing dia kan ngomong Sunda, adik kamu tuh kata aku juga. Lu mah jangan kena alkohol terus mam. Ya namanya adik sendiri ya, kayak saya sama adik tuh udah kayak temen Mang Ai. Udah makanya udah coba jangan suka minum ya kayak gini kamu tuh masih dikasih selamat. Siangnya Mang Ai, siangnya saya cerita lagi sama orang tua aku Mang Ai, cerita lagi. Mah, tadi Devi depan kamar jenazah ketemu sama orang habis kecelakaan, tapi mah di situ ada yang nangisin. Itu mamaku nggak kaget Mang Ai. Enggak, masa sih kalau orang tua yang itu kan pasti kaget. Kamu tuh istighfar, tapi enggak, mamaku tuh cuma senyum. Orang tua saya tuh Mang Ai, cuma senyum aja. Berarti mamaku udah paham nih. Udah ya banyak lah pas Devi mengalami bangun dari rumah sakit, dari mengalami sadar dari situ, itu ada yang nggak benar tuh. Devi ngomong ke mami, mah kayak gini kemarin lihat ini, udah nggak apa-apa. Sebelumnya nggak bisa lihat? Nggak bisa. Terus kemarin ada perempuan kayaknya habis nguburin atau habis lahiran, itu dijilatin sama itu, udah jangan dilihat. Ada makhluk yang jilat gitu? Iya ngejilatin itu ngejilatin bahannya. Bukan kuntilanak sih, kayak perempuan ya seperti itulah, cuman rambutnya gak panjang. Dia masih baru. Jelas atau samar-samar? Ya itu jelas banget. Kata mama tuh udah jangan diliatin. Udah cuman 2 sosok itu yang dilihat. Oh mama kok bisa lihat? Makanya heran kalau orang tua yang ini maksudnya kaget dong anaknya ngelihat itu. Masa sih kamu tuh emang enggak, cuman udah gak apa-apa. Sama-sama lihat? Iya mama tuh, tapi mama bener kan. Udah seminggu di rumah sakit tapi pulang Mang Ai. Udah pulang ke rumah, cuman terus dari teman-teman kerja datang, dari pihak manajer datang ya nengokin Devi ya. Mama sehat-sehat, Devi kan belum boleh kerja kan. Dua minggu akhirnya masuk kerja Mang Ai, masuk kerja seperti biasa, namanya di hiburan malam lah biasa, nggak ngeliat apa-apa, nggak ngeliat. Waktu itu Devi berangkat kerja itu jam 9 malam Mang Ai, jam 9 pulang jam 2 bawa motor Mang Ai, nyampe tikungan Tuparep ketemu lagi sama ya kalau dibilang itu setan lah apalah nggak tahu lah, cuma Devi ketemu lagi sama sosok kayak gituan lagi, ngeliatin aja baunya. Terus kalau misalnya ketemu sama makhluk kayak gitu ya baunya tuh nggak enak tuh. Devi pulang sendirian waktu itu Mang Ai, jam 2:30 karena kita kan closing jam 2 udah tutup, pulang 2:30 ke kosan. Devi masih di Tuparep ngekos, lewat Tuparep ngelihat sosok, kalau orang mungkin dibilang ya pocong lah. Di tengah-tengah jalan Mang Ai, tengah jalan dia pergi motor sampai kayak gini, hampir mau nabrak orang karena meleng, sampai sadarnya diklakson sama di belakang, sampai bawa motor yang benar. Oh iya maaf, saya belok. Aduh kataku tuh ketemu lagi, dikirain tuh cuman kemarin doang halusinasi. Ngebel sama aku, mah jangan dimatiin sih, temenin di kosan sampai tidur, nyesok sama mah temenin. Udah lep lah Mang Ai tidur, Devi tidur. Mimpi Devi Mang Ai, di situ mimpi kalau dibilang enak ya sampai enak gitu loh Mang Ai. Mimpi ketemu sama si AA, sama Arya ketemu. Arya? Yang kemarin Devi ketemu di alam gaib tuh? Ketemu di mimpi. Neng sehat. Kayak dibilang mimpi, kayak bener. Jadi apa ya, kayak erup-erup tuh. Ketemu Mang Ai, Devi salaman, sehat. Kamu padahal mah jangan pulang, malah pulang. Tuh kan bener, saya janji saya di Kepati kan saya nyusul. Terus dia kan megang rambut makin gelis katanya tuh. Lah kataku tuh, nginep di mana di sini? Ada gampang, gak usah nanya. Tapi gak boleh nginep di sini ini kan kosan Putri katanya itu. Ya enggak lah, ntar juga pulang. Sok ntar temenin, sok tidur. Itu seperti dengan orang beneran atau orang enggak? Beneran Mang Ai, orang beneran. Perasaannya seperti itu ya? Orang beneran, orang dia salaman Devi
Dia anget kok, salaman. Ih, kata, ih bisaan sih tahu saya di sini. Gampang nyariin kamu mah, kata si Arya tuh. Gampang nyariin kamu mah. Dia pengen nanya, kamu naik apa ke sini? Ada, ada tuh. Terus ngobrol karena masih inget udah 2:30. Kataku tuh udah 2:30, gak boleh nginep di kosan ini, maka kosan Putri. Entar juga pulang, sok dan kayak ditemenin kata tuh. Ngobrol-ngobrol namanya kayak itu nyata. Dia nanyain nomor handphone, makanya orang gila tuh. Ada nomor handphone gak? Ntar gampang ditemenin. Gak usah ada nomor handphone saya. Manggil aja juga, saya pasti datang makanya. Singkat cerita Devi tuh deket sama anak bar. Namanya Ferry, deket. Ya pacaran lah Devi sama si anak bar itu. Itu si Arya tuh kayak gak suka. Kayak gak suka. Setiap Devi punya pacar, dia marah. Pikir Devi tuh, saya mah udah nganggap kamu tuh AA sendiri gitu. Udah nganggap udah saudara sendiri. Kamu penolong saya waktu itu, tapi dia enggak. Dia ngungkapin, jadi saya senang sama kamu. Dia ada aja Mang Ai. Kadang-kadang ke bar dia. Kadang-kadang ke bar dia duduk buka table gitu loh, pesen gitu. Si Arya pakaian biasa, makanya aneh kan pakaian biasa. Pakai kaos, pakai jeans, udah. Sendirian. Tapi aneh Mang Ai. Terus dia selalu kalau pulang kerja dia nungguin Devi. Padahal kan aku bawa motor kan, udah sih gak usah. Tapi gak ada yang bilang. Kalau dia makhluk seperti itu pasti teman Devi bilang dong. Kamu ngobrol sendirian sih, gak ada yang ngomong kayak gitu. Berarti itu nyata, kata Devi itu nyata. Udah singkat cerita Mang Ai, Devi itu lagi mau mandi. Nah di situ Devi tahu itu Arya ternyata bukan manusia. Devi mandi, dia ketok-ketok. Jadi kan pas masuk ini kan ada kaca. Ih, gitu, Neng bukan pintu. Devi buka, masuk. Ih si aku nggak ada di kaca Mang Ai, nggak ada di kaca. Di situ kaget, keringet dingin itu. Kok terus Arya baru senyum. Dia bilang, dia duduk, dia cuman ngelus kening. Sok duduk sini, ceritain semua. Dia cerita Mang Ai, ya saya bukan manusia katanya. Jadi siapa? Saya bukan hantu, bukan jin, bukan. Sok kalau saya jin kamu pasti udah ketakutan. Sok kamu pegang, iya pegang. Ternyata Arya itu dibilang bangsa lelembut Mang Ai. Tapi udah nggak nakutin si Arya tuh nggak nakutin. Udah Devi berhubungan sama Arya. Keadaan lagi teler pun Devi tuh Arya yang selalu nolongin, bikin sadar. Namanya waktu itu keadaan lagi Devi kena alkohol dan nggak sadar. Si Arya yang gantiin baju. Arya yang kamu jangan minum terus coba. Jadi dialah yang ngurusin Devi di kosan tuh. Gantiin baju segala, namanya Devi wanita dewasa kan. Diperhatiin segitu baik sama laki-laki. Udahlah sampai dibukain ini bajunya, sampai dimandiin Mang Ai Devi tuh sama si Arya tuh. Dan terjadilah Mang Ai hubungan suami istri. Devi bilang, saya belum pernah loh kayak gini. Arya cuma bilang satu, emang belum tahu kamu tuh udah jadi istri saya. Udah Devi melakukan hubungan itu Mang Ai, mau hubungan sebagai laki suami istri. Dibilang enak ya, enak lah Mang Ai. Punten ya enak dibandingin sama suami. Ya lebih enakan si AA. Jadi kalau suami kan kalau udah kekencengan kan sakit, perih. Ya Mang Ai punten ya. Perih. Kalau sama Arya mah enggak. Malah Devi kalau udah melakukan hubungan ya seger itu Mang Ai, seger udah. Dan berhubungan juga sama Arya tuh bisa dihitung, enggak kayak manusia kan. Setiap ketemu manusia, setiap ketemu berhubungan. Arya mah enggak. Arya enggak. Kamu mau, saya kasih. Kalau Devi enggak mau, Arya enggak maksa. Itu hebatnya dia tuh. Udah sampai Kak Devi bilang kan, aduh saya bener loh. Tapi Arya bilang loh gini, kamu tuh istri saya, kamu udah dinikahin sama saya, udah nikah saya tuh sama kamu tuh di dunia itu tuh. Kapan nanti juga tahu sendiri siapa yang jodohin saya sama kamu. Arya bilang kayak gitu. So siapa? Ntar juga tahu kok siapa. Udah Mang Ai, singkat cerita Devi emang nakal di dunia nyata. Saya orang nakal. Itu sudah berjalan berapa lama tuh? Sama Arya? Ya. Hampir 2 bulan. Teman-teman nggak tahu ya? Nggak ada tahu.
Sampai teman juga bilang, ih kamu habis kecelakaan kok makin fresh. Sampai habis dari kecelakaan Devi kan tadinya di waitress, saya bagi waitress, sampai saya diangkat jadi kepala bar, diangkat Devi itu. Tapi Mai, saya semenjak ketemu sama Arya, semenjak berhubungan sama Arya, apapun yang Devi lakuin, mau halal mau itu tidak halal, berhasil semua Mai. Contohnya sampai Devi pernah main judi di 200 juta saya menang Mai. Main judi apa ini? Kartu Main capsa. Sampai saya dibayar orang buat ngejokiin. Sebelumnya emang suka main kartu? Sering main kartu. Tapi nggak pernah cuman menang. Yang paling menang cuman 2.000 3.000 lah, nggak sampai ratusan gitu. Ya. Awal Devi mengalami kok ada aneh gitu. Aneh kenapa? Ada orang pinter kalau ngelihat Devi tuh kayak sinis. Ya pasti sinis lah. Sinis. Maksudnya orang yang bisa spiritual bisa, gitu? Kayak sinis. Kayak dia cuma bilang hati-hati aja. Cuma hati-hati apa, orang Devi menikmatin kok semenjak hubungan sama Arya. Apapun yang Devi lakuin, sampai pernah saya ribut sama orang Mai, 3 orang itu laki-laki. Ini jahitannya masih ada. Ribut sama tamu gara-gara dia cuman mau ngasih uang tip 1 juta. Sok saya selipin, tapi selipin ke maaf aja ya. Devi bilang, aduh 1 juta mah gak ada apa-apa. Saya lempar pakai botol Mai, di sini 16 jahitan. Sampai saya disekor sama itu atasan saya. Ya kayak orang gila kalau habis ngamuk, katanya kamu kayak orang sinting, kayak orang kesurupan kalau ngamuk tuh. Gak sempat ke polisi itu ya? Enggak, karena di situ memang kita udah damai tempat, karena kan sama-sama keadaan kena alkohol. Damai, cuma Devi 16 jahitan ini dijahit juga nggak kerasa sakitnya, cuma memang agak perih-perih. Ini waktu bekerja Teh Devi juga sambil minum? Karena saya kan di bar Mai. Kalau anak bar itu kayak Mai misalkan tamu nih, pasti kan aku pengen minuman ini, pasti dia menanya apa sih komposisinya, kan saya terangin seperti ini loh, alkoholnya sekian loh, campurannya ini loh. Jadi makanan yang mereka makan otomatis Devi nyicipin dulu dong, sama seperti itu Mai. Jadi otomatis Devi harus nyicipin gitu kalau di bar itu Mai. Devi kan dulu di tempat kerja kan pagi ya Rey lu itu dulu deh, diharap dulu barangkali tamunya dendam, tapi udah damai sih Mai, udah pada salaman. Keadaan kena alkohol, keadaan kita nggak sadar, jadi udah cuman yang atasan takut bayar orang buat mukulin Devi kan, makanya Devi disekor dulu 3 hari di kosan Mai. Di kosan 3 hari juga have fun aja Devi mah, nggak ngerasa aduh uang kan kalau kerja kan semalam bisalah dapat 2 juta uang tip itu dari tamu itu. Jadi nggak ada. Sekarang kalau dihitung 3 hari kan bisa hilang kan Devi kan. Aduh bos nggak ngasih buat uang skor biar ini, tapi Devi enggak. Di saat lagi skor ya iseng-iseng lah Devi tuh main kartu sama teman, main kartu yuk. Devi tuh main di sama Ali, itu penjudi hebat mengadik itu. Sampai dia geleng, lu belum pernah loh ngalahin gua sampai lu menang itu loh. Si Ari itu tuh kan. Kita itu main Bang Ai, gak tahu kenapa Devi menang itu hampir. Dulu tuh masih ingat 60 juta. Sampai pernah menang, pernah ngejokiin itu sama ya aparat juga lah, gak Devi sebutin, sama aparat. Sok saya kasih modal 50 juta, jadi 50-50, namanya joki Bang Ai. Itu joki. Karena mungkin udah terkenal, saya punya duit nih, siapa yang bisa ngegolang duit, oh itu situ. Devi ditelepon sama si bapak ini tuh, mau nggak saya jokiin, saya modal 50 juta, kalau menang bagi 2 itu Mai. Itu kebetulan Devi sangat itu menang banget Mai. Bisa dihitung waktu itu seminggu bisa hampir 100 juta Devi menang. 100 juta, sampai Devi punya rumah di. Jadi ketika main perasaannya seperti apa? Ada yang bisikin atau bagaimana? Jadi kalau dulu kan kalau main kan Devi suka keringet dingin kayak ini, tapi pas main lagi duduk juga kayak nyantai. Tahu Devi ada si Arya di situ, tahu. Nyantai gitu loh. Tadinya kalau sebelum Devi sebelum mengenal si Arya, Devi sangat lemot itu baca kartu. Kalau capsa kan itu-itu kan Mai. Itu mah lama itu mah. Tapi semenjak Devi kenal sama Arya, kalau bisikan enggak, cuman kayak gerakan tangan cepet itu. Seperti ada yang
ngontrol begitu. Ya itu cepet. Sampai kan temen juga itu penjudi juga Mai, dia mungkin dibilang dendam sampai dia kalau judi kan orang pintar dulu kan, kiblatnya kemana, arahnya kemana, dia kalau orang judi seperti itu Mai, suka minta-minta dulu sampai punya kayak apa namanya, kayak toke buntutnya 2 teman itu sampai dia pengen menang judi. Ya jimat, jam sekian ya kamu arahnya sekesian ya, kayak gitu. Kalau Devi enggak waktu itu, makanya lu belajar dari mana? Enggak belajar. Enggak lah, kamu bukan kamu, dari tatapan mata kamu. Mungkin ada agak curiga juga Mang Ai. Kita pernah Mang Ai waktu itu kan lagi teman lagi nikahan ya kan di situ ada bandar judi. Devi penasaran, ikutan sih. Besok saya bandar Mang Ai. Sampai digabolehin Devi jadi bandar. Kamu jadi bandar jebol katanya tuh, setiap itu ya nggak ada yang masuk. Terus Devi cerita lah, akhirnya mau cerita, Teh saya punya pacar loh. Siapa? Cerita ke Teh Erna tuh. Teh mau lihat nggak? Ah kamu tuh ngarang, kamu tuh halu gini sama mungkin. Terus areanya marah ke Devi, marah karena kenapa sih kamu harus ceritain ke temen. Stena sakit Mang Ai. Pikirnya Arya dia ngebentak Devi tuh, kamu tuh istighfar, kamu tuh apa? Stena tuh sampai, Wi udah deh kamu orang diruqyah tak gini, mungkin karena ngasih tahu yang benar gitu. Sampai sakit Stena, sakitnya tuh kalau setiap maghrib tuh kayak meriang apa, berobat nggak apa-apa, sampai nggak pernah kerja, sampai kakinya tuh sakit semua, hampir seminggu Terna sakit. Terus Terna ke orang pinter, di situ kebongkar semua Mang Ai. Terna ke orang pinter, ya ke daerah adalah orang pinter. Kata Terna tuh, dia telepon kan, padahal kita kan satu kosan, cuma beda 2 kamar. Vi ke kamar sih, telepon saya ke kamar masuk. Kamu dendam tak sama saya? Sampai pernah selek sama Terna tuh, dendam tak kamu sama saya? Apa sih Teh? Udahlah, saya sakit gara-gara kamu ya. Dibilangnya gara-gara Devi. Teh, saya tuh nggak mungkin. Kamu tuh udah kayak kakak saya sendiri, lebih dari keluarga saya sendiri. Udah, Terna ceritain. Ya, kamu bener, apa yang kamu omong itu bener semua. Suami kamu nggak terima. Terna tahu kalau Devi udah punya suami. Kamu udah nikah di sana tuh. Kalau kamu tahu. Ternyata Terna tahu kalau Devi udah punya suami. Lu tuh udah nikah. Kamu jam segini nikah. Waktu kamu kecelakaan kamu nikah dengan gini. Tahu semua Mang Ai. Dia karena dia sakit nggak sembuh-sembuh. Terus, Pi, saya minta maaf kalau saya pernah nyakitin kamu. Devi maafin dengan tulus. Iya Teh, sama-sama. Saya juga maafin. Besoknya Terna udah bisa sembuh. Alhamdulillah sembuh Terna tuh. Udah, Terna tahu semua. Udah, Devi itu waktu itu izin ke pas saya izin dia seminggu off kerja. Diizinin sama ayah, saya pulang ke rumah. Saya cerita ke ibu saya. Mah, waktu Devi mengalami kecelakaan tuh, saya cerita sama ayah, saya ngalami di daerah itu, saya ketemu sama ular, saya ketemu sama satu keluarga yang di situ baik banget, cuman 2 orang itu yang nggak baik sama Devi. Devi cerita semua ke mama tuh. Mama nggak ada kaget-kagetnya, nggak sok. Masa sih? Iya tah, cuman senyum, ekspresinya tuh kayak ya dia mengiyakan, cuman kok nggak kaget itu anaknya mengalami itu tuh nggak kaget. 3 bulan Devi berhubungan sama Arya, terus apapun yang Devi lakuin selalu berhasil. Jangankan ada ya Devi sakit hati sama orang aja, sakit nih sama orang, Devi bilang anjir celaka kamu tuh. Iya Mang Ai, nyata itu kecelakaan. Udah, mama nggak shock nggak apa, cuman senyum. Yuk nanti ke Mbah yuk, ke Gombong. Di Gombong kan kalau Mbah Devi kan orang Gombong kan, Devi ke Gombong liburan Mang Ai. Agamanya kejawen tuh Mang Ai. Mama Mbah sendirian, kalau Mbah Kakung udah nggak ada. Devi masih inget sih waktu kecil, waktu tinggal di Gombong tuh Mbah tuh selalu bikin kopi yang ngejejer, kopi semua tuh. Tiap malam Kliwon tuh bikin kopi tuh Mang Ai. Bikin kopi terus nyanyi, apa sih kalau orang nyanyi malam-malam tuh? Ya kayak ngidung gitu Mang Ai. Ih merinding gitu, itu masih inget. Devi kelas 6 SD masih inget tuh Mbah tuh. Ketemu udah, singkatnya Devi kan masuk udah ke Mbah ke Gombong kan. Mbah itu kayak yang marah enggak sih, cuman
meluk cuman kayak yang ya muka-muka yang kesel gitu Devi tuh. Devi kan bilang kan Mbak Kakung kan, "Bah sehat?" "Udahlah, setan Dok." Dipanggil aku Dok kan. Udah aku duduk, biasa kan kita nginep apa. Terus makan, tak apa ya biasalah di kampung Devi jalan-jalan. Terus, "Bah, kok waktu Devi sakit nggak ke sana sih, nggak ke Cirebon?" "Alah, di sini juga nggak apa-apa, orang kamu udah sehat kok." "Kenapa sih cenah kue balik maning?" kata Mbak tuh. Tapi emang Devi gak bisa jawab, cuman dia ngerti. Devi ngerti bahasa dia, "Kenapa sih kamu balik lagi?" Terus akhirnya Devi dibawa ke namanya goah, kalau orang Gombong goah tuh Mang Ai. Jadi goah itu kayak buat sembayang orang tua tuh. Tuh kayak ada kopi, kayak ada itu ya nyimpen beras apa tuh. Devi sana, "Dok, masuk sini." Di situ Mang Ai Devi tahu semuanya. Devi sama mama kan masuk ke sana kan. Cerita. Jadi ya Mbah cerita semua, "Dok, sini kamu. Kenapa balik? Kenapa?" Jadi pengennya Mbah tuh Devi nggak balik lagi ke sini. Cuman Mbah selalu bilang, kenapa balik lagi? Kenapa balik lagi? Berarti Mbah pengennya Devi tuh mati dong. Udah. Maksudnya kembali lagi ke dunia nyata. Iya, kenapa balik lagi? Jadi Mbah cerita pasti tinggal sama Mbah Kakung. Pantesan Mang Ai, Mbah itu kalau di kampungnya tuh orang paling kalau dikaya sih nggak kaya sih. Disegani. Orang sakit manapun selalu ke Mbah. Emang Devi juga di situ Mbah punya perkebunan sawit, punya pohon jati, jual pohon jati itu Mbah tuh ada semua. Mbah cerita kalau Mbah tuh ternyata punya suami, anak buahnya Nyai Pengikut. Nyai Roro gitu. Ya itu ternyata Mbah yang dikahin Devi tuh. Tujuannya apa? Gak tahu. Jadi dijodohkan dengan Arya itu. Iya. Terus Mbah bilang, Mbah cuman buka tangan, "Ini ya suami kamu." Jadi Arya itu tuh masih kalau dunia itu tuh masih keponakannya suaminya Mbah. Tujuannya apa? Devi bilang, "Mbah kok tujuannya apa?" Ilmunya pengennya Mbah tuh ilmunya ke Devi semua, karena Devi kan anak kembar. Devi kan kembaran Devi kan laki-laki. Kalau di Jawa itu anak kembar itu makanya Devi tuh dibilang darahnya manis. Makanya waktu kecil memang Devi diruat karena kan kembarannya laki-laki. Maksudnya diturunkan ilmunya? Iya. Ilmu dari mana? Dari Simba? Iya. Memang terasa ada yang diterima oleh. Jadi Mbah ngasih tanpa, coba kalau ngasihnya bilang, "Dok, Mbah ngasih ya ilmunya gini-gini ya." Jadi Mbah kalau ngasih secara di belakang. Jadi kan Devi apa ini loh? Tujuannya apa? Terus balik lagi. Terus Devi bilang ke mama tuh, "Mbah bilang kok kamu balik lagi?" Berarti Mbah nyuruh Devi nggak ada. Enggak, pulang tapi dengan keadaan kamu tuh udah disegani kamu tuh sama sana tuh. Iya, udah diterima. Tapi Mbah tuh orang paling serem lah kalau Mbah aku tuh. Ya itu tetap dari Mbah. Devi dinikahin sama Mbah. Devi dijodohin sama Mbah. Gitu, hai. Sampai sekarang masih? Arya? Ya. Terakhir masih ada? Masih. Sering hadir? Terakhir itu bulan kemarin Devi sama Arya tuh. Masih sempat manggil nggak, maksudnya ngundang? Devi manggil. Kalau lagi pengen aku undang. Pokoknya ya? Berhubungan itu bulan kemarin. Itu Devi kan sekarang udah nikah kan, udah punya suami kan. Kebetulan waktu itu suami nggak pulang, ayah nggak pulang. Devi tuh nggak inget sih sampai si A kemana ya, nggak pernah pulang. Itu ada dia. Ya kita berhubungan. Terus yang ngelap itu juga Devi, oh iya ada gitu. Itu yang ngelap itu ada gitu, ada cairan itu ada. Ya. Ada. Cuman karena bukan dalam mimpi berarti. Bukan, kalau mimpi makanya. Cuman karena Devi sudah tidak mau memperdalam, makanya kan ada yang bilang sok diperdalam. Devi nggak mau karena saya udah punya keturunan perempuan. Saya takut, takut
karma. Oke. Jadi sekarang ini berkisah di sini di MM, Aryanya mungkin hadir mendengarkan. Kan Devi izin dulu. Sebelum Ada di sini. di luar. Ada. Ada. Nggak marah? Enggak. Boleh-boleh aja. Silakan. Malahan pas Devi nikah lagi kan ini kan pernikahan yang kedua. Yang pertama ya itu yang pernah bilang harusnya kan izin dulu sama dia kan. Jadi Teteh mau nikah dengan siapa aja Nggak silakan. melarang. Tapi satu, jangan nyuruh saya pergi. Oke. Jangan nyuruh saya pergi. Walaupun kamu nggak minta juga, pokoknya saya harus ada buat kamu. Jangan nyuruh saya pergi. Selama didampingi Arya ini, ekonomi atau keuangan terbantu nggak? Merasa terbantu nggak? Terbantunya itu saat Devi belum nikah. Saat udah nikah, karena saya udah nggak mau memperdalam, Devi udah nggak mau jadi Devi akan menikmati hasil kerja dari Yang nyata. Ada juga bilang saya bantu, enggak sampai sekarang. Kasarnya saya gak makan juga, yang penting suami saya benar, udah di situ aja. Nggak ada niat minta. Gak mau, Kalau minta mungkin dikasih ya. pasti. Devi nggak mau. Nah sekarang ini apa yang terasa oleh Teh Devi bantuan dari Arya saat-saat terakhir sekarang ini? Sebenarnya nggak ada, Mak. Cuman kalau misalkan kayak suami mau macem-macem, dia nggak bakal bisa. Pernah ya ini Mama Ai, dia bilang, aku bilang sama namanya suami Devi, sebutin ya namanya Billy kan. Aku bilang, Bill, jangan macam-macam sama saya. Radius 10 meter kecium kamu, bajingan kamu. Mang Ai dia pernah pengen melakukan namanya laki-laki lah, ketemu ini gak bisa berdiri. Takut bilangnya tuh. Nah gak bisa. Tapi Devi gak mau kalau misalkan ayo Bill kita gini enggak. Jadi enggak lah. Jadi sekarang mah apapun yang dia punya Devi bersyukur. Apapun yang dia kasih Devi bersyukur, yang penting halal. Hidup enak sudah. Sekarang mau duduk manis dan mau bersyukur. Itu Devi. Nggak minta ke Arya ya Enggak. bantuannya. Enggak. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan atau ambil hikmahnya ya. Iya. Jadi selalulah berdoa menurut saya waktu perjalanan itu. Iya. Kalau menurut Teh Devi apa? Ada yang mau disampaikan untuk subscriber mungkin? Apapun yaitu Mai, kita mau kemana aja selalu berdoa, dan jangan aja keadaan dengan kena alkohol, Mabuk begitu. dengan mabuk. Terus kita kalau misalnya ke tempat itu ya bunyiin klakson, terus jaga ucapan lah, karena mereka itu emang ada. Apalagi di Cadas Pangeran ya. Iya, itu mereka kan itu tempat angker iya, kan. mereka itu ada. Mungkin waktu itu ya Devi lagi kena ugal-ugalan, terus mungkin namanya orang nggak sadar, mungkin keadaan nyetir bahasa Devi mungkin ada yang keluar, mereka nggak suka, ya gitulah. Makanya Dan pasnya itu Simbah memang menginginkan kejadian itu ya. iya, si Mbak Supaya kawin dengan Arya. Arya Tadi beli rumah sekitar 100 juta ya, 90 juta. Masih ada rumahnya? sih Masih utuh, masih ditempati. semenjak Devi nikah, Devi kan pernah ini ya panjang juga sih. Devi pernah mengalami suatu, dibilang OD pernah, dibilang overdosis karena pernah lah masuk ke dunia juga. Di situ pernah overdosis. Arya nolongin, Mami nolongin, ya pernah hampir gak ada juga, itu kedua kali hampir gak ada. Di situ memang sudah capek Bang Ai, sudah capek, sudah emang sudah saya lepasin semua atribut saya lepasin harta yang namanya uang jin dimakan setan kan gitu. Saya jual rumah, ya mungkin di sini nggak ada yang percaya, aku sedekahin tuh uang penghasilan rumah. Aku jual rumah semua, Devi sedekahin ke orang lain. Mungkin orang gak akan percaya. Semuanya? Semuanya. Hasil judi, hasil jual rumah, hasil mobil. Saya kan dulu kan udah terkenal Mang Ai. Saya kasihin ke orang. Maksudnya terkenal apa? Ya tau lah saya tuh seperti apa. Untuk dunia hitam? Cuman perjudian gitu? Saya kasihin Mang Ai, saya jual semua. Saya bagiin ke orang. Oke.
Jadi Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya luar biasa ya. Pengalaman dari Teh Devi ini memberi masukan yang bagus untuk kita semua. Berjudi sudah, apalagi Sudah. dunia malam, berantem juga ya, komplit nih. Tapi sekarang sudah bersih semua. Alhamdulillah. Nah, kita ambil hikmahnya. Yang terakhir, ada penyesalan ketika kawin dengan A Arya ini? Tidak. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada yang mengganggu ya, maksudnya dikejar-kejar makhluk goib sekarang ini? Malah kalau misalkan kalau Devi cerita Bang Ai, Devi jalan aja, mereka udah Minggir. Masih bisa melihat ya? Kalau dulu fix nyata, tapi kalau sekarang paling bayangan. Oh, dia ada, Samar-samar gitu. samar-samar enggak. Apa Dan- yang dirasakan di ruangan ini? Ya ada, cuman ya udahlah, Baik-baik saja, baik-baik saja. umum lah ya. Baik, Sobat Malam Mencekam, Sobat MM, itulah kisah dari Teh Devi. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari kisah ini. Bagus sekali nih. Teh Devi, terima kasih. Sehat selalu ya, Ya, Mai, dengan makasih. suami dan anak-anaknya Ya. menjadi samawa nih. Sobat, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya dan terima kasih sudah selalu support Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.